Hai, ya teman-teman sipil dan semua pendengar yang lagi dengerin podcast kita kali ini, kenalan dulu kali ya. Nama gue Hana, Nama gue Intan. kita dari School of Thought, Kastrat Ikatan Mahasiswa Sipil Fakultas Teknik UI. Yeay! SOT atau School of Thought tuh salah satu proker Kasat IMS yang tujuannya buat bahas isu-isu seru sama isu basic gitu loh teman-teman. Sekaligus menjadi wadah diskusi buat warga sipil gitu. Oh iya, ini juga podcast pertama kita gak sih? Berhubungan kita harus tetap jalanin misi kita, sekaligus tetap stay safe di rumah. Jadi kita bawain School of Thought dalam beberapa rangkaian. Salah satunya podcast ini teman-teman. Abis ini kita juga bakal adain Q&A. Jadi tungguin aja ya infonya di akhir podcast ini. Karena berhubungan podcast ini tuh bakal dirilis tanggal 21 April atau bertepatan dengan Hari Kartini, kita tuh bakal ngangkat isu perjuangan wanita atau biasa dibilangnya emansipasi. Atau juga kalian semua udah sering dengar nih, pemberdayaan wanita atau feminisme. Jadi apa sih pemberdayaan wanita dan feminisme? Nah, feminisme atau gerakan perempuan sendiri lahir ketika kaum perempuan atau feminim sadar bahwa mereka telah merasa dirugikan dan dinomorduakan oleh kaum laki-laki atau maskulin dalam berbagai bidang, teman-teman. Keadaan tersebut melahirkan perjuangan para kaum feminim yang mendorong dan mendesak dalam haknya untuk memperoleh akses kehidupan, teman-teman. Penggunaan kata feminisme sendiri itu pertama kali dikenalkan oleh Charles Fourier sebagai filsuf Prancis pada tahun 1837. Nah, istilah ini kemudian berkembang di Prancis, Belanda, hingga seluruh belahan dunia. Nah, feminisme ini secara keilmuan baru dikenal di Indonesia sejak awal 1970-an, teman-teman. Perjuangan-perjuangan perempuan di dunia menjadi bukti bahwa feminisme berperan besar merubah konstruksi sosial terhadap perempuan dalam segala aspek. Misalnya di Amerika, perjuangan perempuan memperoleh kemenangan di awal abad ke-20, yakni disahkannya Amandemen ke-19 yang berisi amandemen terhadap undang-undang yang menjamin hak suara bagi semua orang dewasa tanpa membedakan jenis kelaminnya. Perjuangan perempuan juga ditemukan di Rusia sekitar tahun 1917. Mengingat hal itu bukanlah hal yang mudah karena negara tersebut kala itu adalah amat konservatif dan menjunjung tinggi nilai patriarki. Revolusi Februari 1917 menjadi bukti bahwa bagaimana berbagai organisasi wanita melancarkan demonstrasi menekan pemerintahan sementara Rusia untuk memberi hak suara kepada para perempuan. Oh gitu, Han. Tapi lo tahu nggak sih, Han, perjuangan di Indonesia ini dibagi menjadi 3 fase. Hah? Tahu nggak? Jadi, Enggak. pertama ini adalah fase kolonial, di mana di dalamnya ini berkembang berbagai ide mengenai hukum perkawinan, hak pendidikan, serta berbagai organisasi wanita. Jadi tuh beberapa tokoh dalam masa ini, salah satunya Raden Ajeng Kartini yang lahir pada tanggal 21 April, tepatnya hari ini nih. Nah, dia ini adalah seorang putri dari Bupati Jepara yang berkesempatan bersekolah di ILS sampai umur 12 tahun. Nah, dia itu sekolah karena harus tinggal di rumah untuk dipingit, teman-teman. Namun, semangatnya untuk belajar nggak pernah berhenti. Ia terus membaca buku, baca koran, terus baca Eropa. Dan itu menjadi salah satu motivasinya dan membuatnya dia tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa. Gitu, Han. Nah, Nitan, gue mau nambahin nih. Jadi nih, beliau pun juga kerap menceritakan keresahannya terhadap tradisi di wilayahnya dia yang dianggap tuh membelenggu perempuan. Dan juga impiannya tuh untuk memperjuangkan harkat dan martabat agar sejajar dengan laki-laki. Nah, ini tuh yang biasa kita sebut sebagai emansipasi perempuan. Lewat surat-surat untuk teman-teman di Belanda. Nah, kompilasi surat-surat itu akhirnya diterbitkan dalam buku yang udah terkenal banget nih. Kita pasti tahu deh namanya. Habislah gelap, terbitlah terang. Setelah menikah pun, Kartini itu mewujudkan impiannya dengan mendirikan sekolah wanita di sebelah timur, pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang. Keren banget nggak sih? Terus perjuangan Kartini itu pada masa itu, serta tulisan-tulisannya menjadi inspirasi untuk berbagai perempuan di Indonesia dalam memperjuangkan hak-haknya. Nah, itu kan fase pertama ya, teman-teman. Nah, jadi tuh ada yang fase kedua nih, namanya fase kelumpuhan feminisme yang diakibatkan oleh rezim Orde Baru yang mendominasi seluruh kegiatan politik, teman-teman.
Nah, untuk fase yang ketiga ini, fase kontemporer, teman-teman, di mana basis intelektual feminisme menjadi dasar untuk melawan penindasan terhadap perempuan, serta membangun strategi-strategi menolak subordinasi dan memperbaiki kehidupan perempuan. Adapun isu-isu yang dihadapi yaitu isu kekerasan, trafficking, seksualitas, poligami, pembangunan, demokrasi, dan hak asasi manusia sendiri. Cakep, 3 fasenya udah dijelasin. Nah, sekarang balik nih ke pertanyaan awal. Jadi, apa sih pemberdayaan wanita? Sebenarnya pemberdayaan wanita tuh merupakan usaha sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Nah, Intan, bisa nggak nih tolong jelasin bentuknya seperti apa sih kalau di Indonesia? Nah, gini Han, jadi itu kita bisa ngelihat bentuknya itu seperti Menteri Pemberdayaan Perempuan yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dan juga pertimbangan prioritas gender dalam pembentukan kebijakan pembangunan nasional, peningkatan kualitas SDM perempuan, dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dan banyak lagi deh pokoknya. Nah, berarti dari semua penjelasan tadi itu, kita udah bisa tahu kalau misalnya pemberdayaan wanita tuh suatu hal yang penting banget. Memberdayakan wanita demi kesetaraan gender tidak hanya penting dari sisi moralitas, keadilan, tapi juga dari sisi ekonomi nih. Kenapa sih? Karena kaum perempuan tuh aset, potensi, dan investasi yang penting bagi Indonesia yang dapat berkontribusi secara signifikan sesuai kapabilitas dan kemampuannya. Bahkan nih, menurut data dari McKinsey, apabila suatu negara tidak menciptakan lingkungan setara seperti kesetaraan gender, maka 12 triliun US dollar atau 16,5% dari ekonomi global akan hilang. Akan hilang. Oleh karena itu, penting banget peran pemberdayaan wanita. Ya kan? Nah, ngomong-ngomong seputar wanita, kita kedatangan tamu nih teman-teman. Seorang wanita yang inspiratif banget deh pokoknya. Nah, beliau adalah Kak Putri Handayani. Nah, beliau ini adalah mantan ketua IMS perempuan pertama loh, teman-teman. Pada tahun 2002. Gila nggak sih, Han? Hah? Seriusan 2002 ketua IMS pertama yang perempuan? Keren banget. Dan sekarang, Kak Putri ini juga bekerja sebagai drilling contract engineer di Qatar Gas Doha. Nah, di samping bekerja, beliau juga lagi ngejalanin program nih, Han, namanya Jelajah Putri, yaitu mendaki 7 puncak tertinggi di tiap benua, eksplor 2 kutub, sambil membangun 7 pilar edukasi. Keren banget nggak sih? Wah, nambah fans deh. Nah, lebih lengkap lagi, kita langsung aja yuk ngobrol sama Kak Putri Handayani. Hai Kak Halo. Putri. Halo, Kak. Halo, Kak, kakak kabarnya gimana nih, Kak? baik, alhamdulillah di rumah aja, kerja dari rumah. Lagi sibuk apa sih Kak ini di Ya. tengah-tengah wabah COVID-19 ini? Ada agenda yang ketunda-tunda gitu nggak? Banyak banget gitu. Tapi yang jelas sekarang fokusnya kerja, karena kan biasanya Kak Putri itu kan sekarang kerjanya rotasi gitu. Biasanya 28 hari kerja di Doha di Qatar, terus 28 hari itu pulang ke Indonesia melakukan semua hobi mountaineering dan beberapa yayasan sosial yang kita lagi rintis bersama teman-teman. Cuman karena sekarang lagi corona dan gak boleh travel, jadi kerjaan yang di Doha juga kerjanya dari sini, dari Jakarta. Sama juga beberapa PR dengan teman-teman di yayasan juga ya sama juga kayak kerja gitu, dikerjainnya work from home, video conference meeting gitu. Oh iya nih, Kak. Yes. Jadi ini kami sebenarnya kepo banget sama kakak yang pernah jadi ketua IMS perempuan pertama. Apalagi ketika kakak bilang kalau di angkatan kakak tuh ada 120-an dan ceweknya itu 16 Iya. gitu. Nah, gimana sih Kak prosesnya kakak buat jadi ketua itu? Nah, jadi sejak masuk kuliah tahun 2000 itu memang udah aktif di organisasi, tapi memang levelnya bantu-bantu di kepanitiaan, baik di sipil atau di tingkatan teknik gitu. Cuman memang dinamikanya itu agak beda, karena tahun 1998 itu kan kita ada reformasi ya, jatuhnya Presiden Soeharto waktu itu. Jadi walaupun 98 itu yang chaos besar-besaran, tapi di tahun-tahun berikutnya itu masih banyak mahasiswa yang turun ke jalan gitu, terutama tentang kalau di kita ada banyak isunya, tapi kalau di kita itu yang sering itu pendidikan. Karena apa imbasnya waktu itu ketika 98 reformasi,
subsidi pendidikannya itu dicabut yang 20%. Nah, jadi imbasnya ke kita uang kuliah itu naik 3 kali lipat dari yang biasanya gitu. Jadi contohnya waktu zaman Kak Putri dulu, biasanya rata-rata satu semester itu cuma 500.000 di teknik. Terus waktu Kak Putri masuk, jadi bayarnya 1,5 juta gitu kan, 3. Pada saat itu, 99 sama 2.000 malah ada banyak mahasiswa-mahasiswa yang daftar ulang pun takut karena mahalnya uang kuliah gitu, sejak subsidi pendidikan itu dicabut. Nah, jadi memang Kak Putri waktu awal-awal masuk kuliah, karena sudah mengalami sendiri banyak hal seperti itu, lebih banyak waktu itu fokus di bidang pendidikan, ngebantuin gitu jalurnya bagaimana supaya anak-anak yang memang membutuhkan bisa dapat keringanan uang kuliah, karena dulu itu bingung gitu. Jadi kita mau daftar ulang terus nyari-nyari keringanan terus banyak dilempar-lempar gitu loh. Jadi banyak yang dari fakultas terus ke rektorat gitu. Jadi banyak nggak jelas caranya gitu. Ya itu 2 tahun pertama memang banyak bareng teman-teman di BEM Teknik ngebantuin senior untuk hal-hal seperti itu gitu. Siapa sih sebenarnya yang butuh keringanan, prosesnya seperti apa, terus kemana gitu. Jadi kita lebih ke advokasi dan ngebantuin gitu. Terus setelah 2 tahun itu ya seperti biasa pemilihan gitu ya. Biasanya sih udah kelihatan dari tahun-tahun pertama siapa orang-orang yang memang dia punya passion di organisasi dengan motivasi yang berbeda gitu kan. Nah jadi alhamdulillah waktu itu Kak Putri banyak di-support sama teman-teman untuk jadi ketua gitu kan. Nah, terus ya biasa ngobrol sana sini sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh sipil gitu kan. Itu akhirnya karena banyak dukungan juga, oke yuk maju gitu. Waktu itu kita ada 3 kandidatnya, 2 cowok, 1 cewek, dan alhamdulillah terpilih. Jadi waktu itu masa jabatan 2002-2003 ya, 1 tahun. Nah, begitu. Nah, setelah 1 tahun itu di Ikatan Mahasiswa Sipil, baru tahun berikutnya jadi kandidat ketua BEM Teknik. Itu juga kita 3 waktu itu calonnya, 2 cowok, 1 cewek. Sayangnya kalah. Jadinya waktu itu yang kedua suaranya, tapi tetap ikut di BEM Teknik ya, jadi ketua bidang sosial kemasyarakatan waktu itu. Jadi yang semua kersos, hitanan massal, ngajar di pinggir sungai, itu ada banyak program-program kita. Wah, baru tahu tuh yang BEM ya. Iya, yang BEM itu keren banget sih. Iya, itu keren banget sih Kak. Makasih. Iya, waktu itu kalau nggak salah kandidat pertama yang perempuan juga. Abis itu nggak ada lagi ya? Wow. Kalau BEM kurang tahu sih Kak, iya. Kak Putri pun mungkin dulu belum bisa mengartikulasi secara baik gitu kan, tapi sebenarnya kan kita sangat butuh a sense of belonging, feels like you fit somewhere gitu kan ya. Nah kebetulan memang waktu itu untuk Kak Putri itu di kegiatan kemahasiswaan gitu. Ya itu tadi Kak Putri bilang sebenarnya kan macam-macam, different strokes for different folks gitu ya, dan kebetulan Kak Putri ngerasanya fit banget di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu gitu. Jadilah dari masuk sampai lulus nggak pernah berhenti dari kemahasiswaan. Kak, jadi kakak emang dari ngelihatnya tuh alasan kakak itu dari mahasiswanya langsung ya, jadi emang beneran kakak punya sense of belonging di kemahasiswaan tersebut dan berusaha untuk jadi ketua untuk memberikan yang terbaik lagi untuk mahasiswa-mahasiswanya. Benar, karena sebenarnya partisipasi kita itu penting, tapi kalau misalnya memang kita bisa ambil peran dan tanggung jawab yang lebih, kenapa tidak gitu ya? Karena kan nggak semua orang memang mau dan mampu gitu. Banyak mungkin yang mampu tapi nggak mau gitu, atau banyak yang mau tapi nggak mampu gitu. Nah, kalau misalnya kita memang mau dan mampu, itu satu yang harus kita coba lah gitu kan ya. Oh ya Kak, waktu itu tuh sulit nggak sih Kak menyandang predikat ketua YMS perempuan yang pertama? Kayak apa sih gitu Kak tantangan-tantangannya? Mungkin lebih banyak tantangannya itu ketika kampanye gitu kan ya, karena memang di teknik itu bukan cuma jurusan sipil, seluruh teknik itu tidak ada ketua ikatan mahasiswa yang perempuan, karena memang secara statistik pun kita kan lebih banyak laki-laki. Jadi semua jurusan waktu itu kecuali arsitek dan teknik industri kebanyakan laki-laki. Jadi mungkin average-nya aja seluruh teknik cuman 15-20% kan gitu perempuan. Nah, jadi susahnya itu ya memang apalagi dulu gitu ya. 2000 itu udah 20 tahun yang lalu, astagfirullah.
Jadi ingat umur. Di tahun 2000 itu kita ya masih mungkin sampai sekarang juga masih ada sedikit uh, stigma-stigma yang apa ya, itu perempuan itu apalagi di negara kita gitu, perempuan itu kok Iya, kayaknya agak tabu untuk jadi iya. pemimpin gitu kan Betul, ya. setuju. Stigmanya masih kuat Jadi sampai sekarang juga masih kuat. Iya. Iya, terus kan tadi kan kakak bilang ya kak, ada yang meragukan kapabilitas kakak beberapa orang. Terus sih kakak menanggapi mereka itu seperti apa sih kak? sebenarnya pertama-tama cara dia menunjukkan keraguan itu seperti apa gitu ya kan. Kalau misalnya dia cuman pasif agresif, nggak pernah ada ngobrol, ya kita nggak usah diapa-apain, yang penting kita fokus kerja gitu. Tapi kalau memang itu mengemukakan pendapatnya misalnya ketika kampanye, di situ yang harus kita punya dialog gitu ya kan. Pada akhirnya kan komunikasi yang penting gitu kan. Kan kita harus tahu kenapa orang meragukan gitu. Kalau misalnya meragukannya karena misalnya dilihat, oh kemarin ikut, ini kalau tataran mahasiswa ya, kemarin ikut kepanitiaan itu, kok yang bagian ini kayaknya evaluasinya nggak bagus. Nah kalau itu nggak apa-apa, kita minta aja feedbacknya gitu ya kan. Cuman memang mungkin sekarang kalau ngelihat ke belakang lebih gampang ngomongnya ya, terima feedback. Tapi jujur memang waktu itu yang namanya mahasiswa masih berdarah muda agak susah memang tuh kadang-kadang ya mendengarkan kritik, jadi malah kayak defensif banget kalau dibilangin begini, tapi kan ini begini gitu. Oh iya, Tapi benar banget. Iya. tapi maksudnya long story short, dialog itu yang harus ada gitu. Dan dialog itu sebenarnya ya itu tadi, dialog itu terjadi kalau orang berbeda pendapat, berbeda sudut pandang, dan ya tadi ada yang meragukan, ada yang tidak gitu kan. Iya. Kalau semuanya sama mah itu cuman monolog lah. Iya, malah nggak seru juga nggak sih kak? Kayak Iya, monolog monoton aja. Gitu. benar. Jadi sih sebenarnya cara menanggapin kalau ada orang meragukan kemampuan kita ya itu aja, fokus ke apa yang kita lakukan dan tunjukkan kalau apa yang kita lakukan itu baik dan kita melakukannya dengan serius gitu kan. Toh pada akhirnya track record dan pengalaman kita nggak bisa bohong kan. Nah, Iya. setuju banget. Wah, keren banget. Kerja keras itu nggak pernah mengkhianati hasil. Iya, betul. Benar. Nah, tadi kan kakak udah ngejelasin kalau kakak tuh nggak cuma aktif di IMS aja, tapi bahkan di teknik pun kakak juga aktif. Nah, kakak tuh dapat nggak nilai-nilai berharga selama kakak ngejabat jadi ketua IMS atau kakak aktif di teknik tersebut? Yang kakak dapatkan apa, ada nggak kak? Bisa tolong ceritain juga. Kak Putri selalu suka bilang problem solving, how to get things done gitu. Nah, jadi tataran pemikiran kita itu nggak cukup dengan hanya akademis gitu. Karena di organisasi itu benar-benar belajar dengan tim, interaksi sosial seperti apa gitu, belajar komunikasi yang efektif seperti apa. Semua orang yang ngobrol sama Kak Putri selalu Kak Putri rekomendasikan. Resource dan hard skill itu kita gampang pelajarin gitu ya. Kita kemampuan kita learning itu selama kita mau bekerja keras dan mau belajar, itu tuh gampang banget hard skill-nya. Tapi soft skill itu tuh bisa sampai bertahun-tahun gitu. Oh ya kak, tadi kan kakak udah ngomong ya kayak kakak itu kerja di drilling contract engineer di Qatar Doha, ya kan kak? Ya, boleh ceritain nggak sih kak bagaimana kakak tuh bisa kerja di situ gitu sampai saat ini? Iya, jadi dulu waktu lulus teknik sipil, tuh Kak Putri lulusnya 2004 ya, jadi semester 7 tuh udah, pas masuk semester 8 itu udah mulai proses. Tapi sebenarnya jujur aja bingung kan sebagai insinyur teknik sipil itu mau ngapain gitu ya, sarjana teknik sipil mau ngapain tuh kok kayaknya kerja di konstruksi nggak kepengen kayak gitu kan. Cuman memang waktu itu banyak tekanan ekonomi, yang penting gue yang gajinya, maksudnya Kak Putri nggak mau muluk-muluk sampai yang gue life purpose-nya apa, mau kerja apa yang sesuai passion tuh nggak ada gitu. Pokoknya dulu itu sangat tekanan ekonomi. Gue mau kerja yang gajinya tinggi biar gue bisa benerin rumah mama sama biar bisa ngirim orang tua naik haji. Dulu simple as that gitu kan ya. Terus waktu itu memang oil and gas industri yang pemasukannya lumayan gitu. Nah, terus karena Kak Putri di teknik, gaulnya di BEM,
ada beberapa teman dari TGP, Gas dan Petrokimia, itu masuk oil company. Terus ada juga yang waktu Kak Putri rajin di organisasi, ada ketua senatnya. Nah, jadi waktu itu ada ketua senat, dia anak mesin. Nah, anak mesin itu banyak di oil and gas ya. Anak mesin, dia itu masuk perusahaan yang Kak Putri awal itu kerja, namanya Schlumberger kan. Schlumberger itu perusahaan Prancis tapi juga headquarter di Amerika. Dia itu waktu itu internship-nya di Australia. Tapi setelah di internship dan lulus itu malah dapat assignment-nya kerjanya di Iran. Banyak ngobrol sama dia, nanya kayak gimana gitu. Cuman kan waktu itu Schlumberger tidak datang ke kampus-kampus. Jadi aplikasinya online. Jadi Kak Putri apply online, terus dipanggil interview, alhamdulillah. Ada banyak sih sebenarnya waktu lulus tuh, kayaknya 20 lebih lah apply-nya gitu. Akhirnya Kak Putri apply online dan dipanggil. Itu ada 2 tahap waktu itu. Tahap pertama itu interview. Interviewnya harus pakai bahasa Inggris, dan bahasa Inggris Kak Putri waktu itu jelek banget. Malah waktu pas pertama kali di kampus itu C bahasa Inggrisnya, padahal masa Mektek bisa dapat B dan A, bahasa Inggrisnya C sih. Malu-maluin banget. Nah, Kak Putri sendiri kan SMA-nya di Sibolga. Sibolga itu sebenarnya SMA plus, SMA unggulan. Dan ini tuh sekolahnya sebenarnya waktu itu keren banget. Sekolahnya itu kan gratis semua. Nah, terus dia punya 2 native speaker dari Kanada, itu ditaruh di sekolah biar anak-anak SMA-nya gitu latihan gitu. Ya tapi secara Kak Putrinya ndeso gitu ya. Jadi kalau ngelihat Miss, waktu itu namanya Miss Tegan, kalau ngelihat Miss-nya ada lewat, nggak mau nanti kalau pas-pasan soalnya grogi kan bahasa Inggrisnya malah pergi gitu. Jadi skill bahasa Inggrisnya itu pas-pasan banget gitu. Suka, pokoknya kalau udah mau bahasa Inggris udah ada yang diketawain deh gitu di kelas gitu. Akhirnya waktu itu dapatnya C dan ngulang lagi gitu biar di transkripnya nggak ada C. Tapi waktu interview sama Schlumberger itu memang itu salah satu kelemahannya gitu, bahasa Inggris Kak Putri itu jelek banget. Tapi ya udahlah, bodoh lah gitu ya, yang penting pede aja lah, ngomong lah gitu. Interview pertama lewat, terus interview kedua itu dia prosesnya dari pagi sampai malam. Jadi kita jadi dari breakfast, lunch, dinner gitu kan, itu semua ada, dan syaratnya itu yaitu nggak boleh pakai bahasa Indonesia sama sekali gitu. Walaupun kalau Schlumberger kan dia international corporations, jadi walaupun HR timnya itu orang Indonesia, tapi kan dia selalu bawa, ini loh ada field engineer dari mana, ini loh ada manajer yang dari mana gitu kan. Jadi kalau pas breakfast, lunch, sama dinnernya itu kita selalu harus mingle gitu kan, dan itu harus pakai bahasa Inggris semua gitu. Dalam prosesnya pun kayak gitu, jadi seharian itu ada yang kayak, itu kan dia secara grup semuanya, jadi kayak ada waktu itu 12 orang itu ya, mulai dari perkenalan, terus kita ngebentuk grup, simulasi, presentasi. Jadi kayak kita kerja aja gitu loh. Pada akhir ini tim kamu ini loh, tasknya ini, nanti pada akhir interview harus presentasi ini gitu. Itu jadi benar-benar kerja kayak tim. Gitu. Jadi nggak, ya pada akhirnya kan kayak ya kalau kayak kita yang Tut Uri Handayani di awalnya yang Ki Hajar Dewantara, ya kalau kita di depan kita memimpin, kalau kita di tengah jadilah tim member yang baik, kalau kita di belakang kita mah nge-push dan motivasi orang gitu. Jadi itu benar-benar dilihat tim dinamiknya gitu. Terus ya udah, alhamdulillah habis itu Kak Putri diterima, itu langsung international assignment waktu itu di Qatar gitu. Tapi itu pun ketika Kak Putri dipanggil, zaman dulu kan kita keep in touch nih yang 12. Jadi biar kalau misalnya, ada denger nggak kayak gitu kan ya, biasa, lu gimana? Terus kita keep in touch, zaman itu Yahoo Group, lagi keren-kerennya. Yahoo Group, ya Allah. Jadi kita berdua 12 keep in touch di Yahoo Group. Jadi Kak Putri tahu dari kita berdua 12 tuh Kak Putri yang pertama dipanggil. Nah, waktu pertama dipanggil itu kan, dan langsung dapat international assignment. Itu kan kayaknya, ini keren banget nih gitu kan ya. Nggak taunya waktu Kak Putri datang, itu rekruternya itu langsung straightforward banget. Dia bilang, amongst the 12 your English was the worst. There are thousands people line up for this job, so either you make it in 6 months or you're out. Kak Putri itu langsung yang, jadi tuh,
ya challenging waktu itu gitu masalah bahasa gitu. Cuman alhamdulillah setelah dikirim ke Qatar, ya namanya kita dipaksa setiap hari untuk baca bahasa Inggris, bicara bahasa Inggris dan mendengarkan bahasa Inggris, lama-lama alhamdulillah baik gitu. Lalu lingkungan kerjanya itu yang tadi udah kakak sebutin tuh ramah nggak sih kak bagi perempuan? Jadi waktu Kak Putri masuk itu, Kak Putri itu kan jadi field engineer di nama segmen itu drilling and measurement. Jadi memang Kak Putri di offshore di Qatar itu 80% per tahunnya itu pasti di tengah laut gitu. Ya itu challenging banget karena kalau di offshore itu satu rig biasanya sekitar 75 sampai 125 orang tergantung di operationsnya apa, dan seringnya tuh Kak Putri perempuan sendiri. Dan saat itu tahun 2004 bahkan lebih challenging lagi karena jadi dulu itu kita dalam 1 minggu cuman dapat 5 menit untuk calling ke rumah gitu. Jadi Kak Putri harus ke situ gitu ya. Harus ke radio room, terus dapat 5 menit jatah untuk nelfon karena dia mahal gitu kan ya, sistem radio satelit gitu. Itu satu the fact that we are in the middle of nowhere gitu, itu aja udah susah gitu kan. Nah, terus cewek sendiri gitu. Cewek sendiri ini kan susahnya pertama itu dari segi fasilitas gitu ya. Kita tidak mau dibeda-bedakan, tapi bukan berarti kita sama kan, sama kayak toilet di tempat umum. Betul. Kan tetap harus ada toilet perempuan dan toilet laki-laki. Gitu. Nah, tapi masalahnya kalau offshore itu dia nggak bisa se-fancy itu karena kan space-nya sangat limited gitu kan ya. Dan kalau cowok-cowok itu kan suka ngasal ya. Udah deh, dia masuk mandi keluar pakai anduk, dia bodoh aja gitu di kamar. Kalau kita kan nggak bisa kayak gitu. Jadi lama di kamar mandinya gitu. Jadi satu sisi aduh mau lama nggak bisa, tapi nggak lama juga istilahnya kita ganti bajunya aja harus di dalam kayak gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu suka nggak comfort gitu. Nah terus itu satu fasilitas diakomodasi. Terus kalau di offshore itu ada kayak ruang ganti karena kan kita selalu pakai kofol keluar dan kadang-kadang di luar itu jorok banget kan kita berlumpur terus berminyak-minyak. Nah jadi kalau cuman mau minum atau istirahat yang cowok-cowok tuh ada ruang gantinya dulu. Jadi ruang ganti masuk jadi dia nggak ngotorin akomodasi kan. Gitu ada kayak changing room gitu, ganti dulu yang kotor pakai terus masuk. Nah itu kan Kak Putri nggak punya gitu kan, sebagai perempuan dia nggak ada yang terpisah gitu, jadi harus muter-muter kemana gitu, terus aduh ribet lah ini taruh sini gitu, jadi sebuah perjuangan ya. Jadi sebenarnya dari segi fasilitas itu dia tidak mengakomodasi untuk perempuan. Kakak di offshore berapa tahun Kak? 4 tahun. Oh 4 tahun, wow 4 tahun kayak gitu ya Kak? Nah, terus juga waktu itu karena Qatar itu kan negara Islam dan hukumnya lebih banyak ke hukum lebih konservatif gitu kan ya. Iya. Jadi waktu pas pertama-tama itu di-share ruangannya masih oke lah gitu. Nah, tapi setelah itu terus kan mereka pemerintahnya lebih strict gitu. Oke, ini offshore nih nggak boleh nih share kamar gitu, perempuan dan laki-laki. Nah, cuman pada akhirnya gini. Kan kayak Kak Putri perempuan sendiri. Kalau misalnya Kak Putri harus masuk dan pakai ruangan itu sendiri, mereka kan rugi, nggak bisa ngirim personel yang 3 orang lagi. Nah jadi Schlumberger itu cara mengatasinya gini, dia satu rig, dia kirim cewek semua. Wow langsung, nih krunya kirimin, nih 3 orang nih kru dia cewek semua. Jadi kan kita bertiga bisa pakai satu kamar. Kalau yang keluar cuma satu kan kliennya masih nge-consider oke gitu. Nah akhirnya kita punya girls rig gitu, jadi orang-orang tahu ini tim ini nih girls team gitu. Dan itu tuh ini loh biasanya kalau zaman Kak Putri dulu kita tuh sering dapat award gitu. Kak Putri sendiri alhamdulillah waktu jadi engineer Kak Putri dapat 2 kali awardnya 2 tahun berturut-turut. Itu satu segmen di drilling dan measurement tadi untuk Middle East dan Asia. Jadi Kak Putri dapat awardnya 2 kali. Nah sebagai perempuan sebenarnya kita juga tidak perlu terlalu terintimidasi gitu. Kayak misalnya di lapangan, kok orang-orang lihatnya kayaknya fisik banget gitu. Itu kayaknya ngangkat-ngangkat ini banyak nggak Kak gitu. Iya ada sih ngangkat-ngangkat. Cuman
tool kita itu segede-gede gaban loh gitu. Jadi nggak usah perempuan, laki-laki aja nggak bisa. Kita Iya. pakai kren, tool yang banyak gitu kan ya. Dan kalau misalnya kita nggak mampu juga ya nggak apa-apa, just ask for help gitu ya kan. Gitu. Kalau kita nggak bisa ngangkat sendiri, minta tolong sama orang lain gitu. Nah kelebihannya perempuan, kalau perempuan itu biasanya nggak malu minta tolong. Jadi malah lebih cepat gitu selesai kerjanya. Cowok ada gengsinya gitu. Nah jadi maksudnya ada beberapa itu orang memandangnya, wah ini kayaknya cowok banget gitu. Kita lupa bahwa kita pun banyak kualitas-kualitas yang sebenarnya itu harusnya dipandang sebagai strength. Yang as simple as asking for help, itu is not a weakness. Itu tuh realize kita itu bisanya di mana dan nggak malu minta tolong, itu aja satu kualitas yang sebenarnya itu strength, brave, bukan weakness loh gitu. Mungkin kalau dulu tuh kelihatannya lemah banget sih gitu. No, it's not like that gitu kan. Dan itu ya itu tadi Kak bilang, itu banyak banget kualitas kita yang bisa dipakai untuk dalam field kayak gini gitu. Jadi nggak usah terintimidasi dan jangan membatasi diri gitu. Hanya karena dari luarnya kelihatan wah susah banget gitu. Kalau rig itu kan 24 hours operations-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada critical operations yang terjadi waktu shift Kaputri, ya dikerjain di shift Kaputri. Tapi ada beberapa critical operations yang terjadinya bukan di shift Kaputri juga harus bangun gitu ya kan. Jadi kadang-kadang mungkin ya itu pressure tadi, kita capek, terus ada banyak critical operations, omongan-omongan yang kayak gitu itu kadang gampang banget nge-lit fire gitu kan. Jadi tuh dulu ya kayak gitu, jadi masih ada nangis-nangisnya juga tuh ada dulu gitu. Kayaknya wah gue sedih banget sih di kayak gituin gitu. Cuman pada akhirnya ya kayak Kak Putih bilang tadi, kalau kita fokus untuk melakukan yang terbaik di pekerjaan kita, pada akhirnya orang-orang akan diam dan nggak bisa ngomong apa-apa gitu kan. Jadi salah satu example yang Kak Putri suka bawa itu ya itu, Kak Putri perempuan kok gitu dari Indonesia yang waktu itu juga bahasa Inggrisnya sangat terbatas. But at the end of the day, during the 4 years in Qatar, I get 2 awards. So I'm probably the only one engineer that left the first location with 2 awards gitu kan ya. Jadi insya Allah bisa gitu. Oh ya Han, tahu nggak sih kalau hobi Kak Putri ini mendaki gunung? Bahkan Kak Putri sedang menjalankan program Jelajah Putri di Explorer Grand Slam 7 Puncak, 2 Kutub, dan 7 Pilar Edukasi. Nah, apa benar nih Kak, di program ini Kak Putri ini mendaki puncak-puncak tertinggi di tiap benuanya sambil membangun pilar edukasi. Nah, bisa ceritain nggak sih Kak tentang program ini dan apa motivasi Kak Putri? Program ini tuh tentang seperti apa sih Kak gitu? Cara untuk membangun pilar edukasi tersebut. Iya. Nah, jadi tuh sebenarnya kayak gini. Itu modelnya kayak charity climb gitu. Karena kalau misalnya jadi buat Kak Putri itu mountaineering-nya itu sebagai platform gitu. Memang banyak yang ada bisa dipelajarin di mountaineering ini gitu kan ya. Jadi Kak Putri itu tadinya sebenarnya awalnya waktu di Dubai, itu Kak Putri punya community yang olahraga bareng dan naik gunung. Nah terus Kak Putri itu berarti emang udah suka ya Kak? Iya, Kak Putri dari dulu naik gunung itu itu pertama kali umur 13 tahun waktu pramuka. Udah wah, semangat banget, semangat jiwa pendaki. Nah, jadi dulu itu waktu umur 13 tahun di Sumatera Utara pas SMP ikut pramuka, itu mendaki Gunung Sibayak dan tidak ada kegiatan pecinta alam. Jadi paling cuma main-main di bukit belakang yang lumayan banyak monyet-monyet gitu ya, bisa dilihat gitu, lumayan lah gitu. Dan kuliah pun kan waktu itu masuk kapal. Masuk kapal itu setelah selesai jadi ketua IM gitu. Soalnya berat kan kalau mau diikut-ikutin semuanya gitu. Tapi dari awal itu udah sering mainnya sama anak kapa, udah dekat sebenarnya sama anak kapa gitu. Jadi kalau sore juga suka nongkrong-nongkrongnya sama anak kapa. Kalau mereka lagi latihan arung jeram tuh yang mendayung-mendayung di kayak itu ikut. Terus kalau mereka lagi manjat itu ikut gitu. Nah setiap TC kan Kak Putri sering banget dapat medali emas rock climbing. Lumayan kan nyumbung untuk sipil. Iya. Kontingen ya Kak? Dulu Kak kontingen juga berarti? Iya, sering kan. Nah jadi
sebenarnya udah sering join sama anak KAPA, udah sering ngelakuin kegiatannya mereka gitu, cuman nggak pernah masuk secara official gitu. Akhirnya tahun 2002 itu baru masuk KAPA. Nah, tapi juga masuk KAPA ada beberapa kali jalan, tapi yang nggak seintens sekarang, karena yang namanya mahasiswa ya, bokeh dan harus, kalau istilahnya buat kayak gitu harus minta duit sama orang tua itu, aduh ini lo, pokoknya istilah kalau kata orang Batak, kok jangan pulang kalau belum wisuda ya, gitu. Kayak gitu kan, jadi ya masih resource-nya terbatas gitu. Jadi memang sering naik gunungnya tuh setelah bekerja dan punya penghasilan sendiri gitu. Nah di situ di Dubai itu Kak Putri aktif lagi trekking, punya community, terus Kak Putri aktif di yang namanya Girl for Good. Girl for Good itu dia non-profit organizations yang dia itu selalu organize charity climb. Jadi misalnya mereka mau climbing Kilimanjaro, mereka fundraising dulu gitu. Nah setelah fundraising, nanti mereka ketika ke Kilimanjaro-nya itu mereka ngunjungin, misalnya kalau yang sering dikunjungi mereka itu Amani Children gitu. Itu jadi kayak orphanage house kayak gitu, terus uangnya di situ. Nah, jadi Go for Good ini semua konsep dia begitu. Oh, kalau mereka trekking ke Himalaya, mereka ke Himalayan Foundations. Tapi memang cost yang dibawa mereka itu khusus buat anak-anak. Jadi mulai dari pendidikan, kesehatan, tapi semuanya itu buat anak-anak. Nah, terus jadi kalau kita lihat itu, ini sebenarnya konsep mereka itu sama dengan konsep-konsep kita di Indonesia gitu. Jadi kalau Kak Putri ingat ketika kita pramuka atau ketika di KAPA gitu kan, selalu yang diajarkan itu, kita itu nggak ada musim pengembaraan yang cuman mengeksplorasi doang. Jadi kayak di KAPA juga waktu itu kita musim pengembaraan Arung Jeram, kita ke Jogja, itu tuh kita bawa buku-buku buat anak-anak sekolah, atau ada yang musim pengembaraan itu mereka sambil membersihkan sampah gitu. Jadi selalu community development-nya itu dilibatkan gitu. Jadi apalagi di KAPA memang lebih strong community development-nya karena di awalnya itu banyak isu lingkungan kayak gitu-gitu kan. Nah, jadi Kak Putri mikirnya ini kan sebenarnya konsep kita di Indonesia juga seperti ini gitu kan ya. Setiap kita main ke suatu tempat itu jangan sampai cuman petualangan dan eksplorasi doang, tapi juga digunakan sebagai pendekatan ke masyarakat, community development, dan kontribusi apa yang bisa kita bawa. Tapi kok mereka pengemasannya keren banget ya gitu. Makanya, jadi Kak Putri gini, wah nih pokoknya kalau misalnya Kak Putri tadinya tuh ke Kilimanjaro. Nah Kilimanjaro, Kak Putri gini, kalau misalnya bisa Kilimanjaro, Kak Putri pengen Seven Summit dan Explorer Grand Slam. Tapi itu kan such a big project gitu ya, such a big feat gitu. Nah, kayaknya sayang kalau big feat ini cuma dipakai buat mendaki gitu. I need to use it as a platform. I need to use it to voice something gitu. Dan cause yang Kak Putri sangat believe ini itu ya memang education dan empowerment of women gitu. Empowerment of women karena pengalaman Kak Putri yang so far kayak dari engineering, ceweknya sedikit, terus bekerja di bidang yang memang sangat didominasi oleh laki-laki gitu. Terus pendidikannya everyone knows that's probably the best thing that you could invest on. Dan sama juga dengan kondisi Kak Putri yang dari desa di Sumatera Utara, secara ekonomi juga dulu hidupnya berkekurangan, dan di desa itu Kak Putri juga lihat gitu ya, masih banyak yang tidak mengecap pendidikan yang layak dan secara ekonomi jadinya masih susah juga, sampai sekarang masih banyak bahkan gitu kan. Nah, jadi memang itu cause yang sangat Kak Putri believe in gitu. Nah, akhirnya Jelajah Putri ini sebenarnya untuk konsep itu. Nah, tadinya di Dubai itu Kak Putri kolaborasi sama beberapa teman-teman. Itu dia itu konsepnya sebenarnya kita itu 777 gitu. Jadi ada 7 women yang dari across 7 continent kecuali Antartika, climbing summit 7 school gitu kan. Wow. Jadi niatnya itu waktu itu kayak Kak Putri kan mewakili benua Australasia, jadi Kak Putri take care of Papua, yang Seven Summit-nya di Papua. Jadi kepengennya setiap kita Seven Summit di satu gunung itu, kita ngelakuin apa di situ, gitu kan ya. Nah waktu itu ada yang dari Amerika, nah jadi rencananya kalau kita ke Denali, apa yang tertinggi di situ, terus kita ngelakuin sesuatu di situ. Terus ada yang dari Afrika, ada yang dari Eropa gitu. Jadi kita maunya tuh yang internasional tuh mewakili dari mana gitu. Dan bahkan sempat setelah mulai bikin ngekonsep project, bikin proposal, sempat ngobrol, itu kita sempat kolaborasi sama ada perusahaan Kanada waktu itu di Dubai. Nah, jadi perusahaan Kanada ini waktu itu sering
jadi vendornya United Nations and Red Cross gitu. Jadi lebih kayak disaster relief, kayak yang Haiti waktu itu ada tsunami gitu ya. Jadi mereka nge-build gitu. Dan itu benar-benar jadi disaster relief itu mereka untuk bisa bikin sekolah, bisa bikin tempat pengungsian yang dia sangat jauh lebih layak daripada terpal-terpal yang biasa kita lihat gitu kan. Jadi kolaborasi sama itu gitu. Nah, cuman memang ini kan project yang sangat besar gitu. Akhirnya ada berbagai macam personal, professional reasons, mundur teratur satu-satu gitu timnya gitu. Akhirnya Kak Putri sendiri gitu. Memang agak susah. Memang yang menginisiasi itu Kak Putri dan timnya yang lain ya itu tadi dengan berbagai reason jadi yang Nah, cuman kok Kak Putri kayaknya nggak rela gitu kalau yang lainnya berhenti dan Kak Putri ikut berhenti. This is something that I really want to continue gitu kan. Akhirnya Kak Putri itu yang memutuskan berhenti dan pulang ke Indonesia karena kan masih pakai konsep awal charity climb dan waktu itu kan memang daerah yang Kak Putri in charge kan yang di Papua gitu kan ya dari tim kita. Udah jadi projectnya itu di alter dan fokusnya yang fokus awal Kak Putri tadi yang Papua gitu kan. Terus kan di Indonesia itu seperti apa ya secara natural gitu ya. Kak Putri punya proposal, punya project, ngedeketin senior-senior dari kata, dari teknik gitu. Terus lama-lama dengar sampai ke Iluni UI, terus dipanggil sama Iluni UI disuruh presentasi dan akhirnya diminta kolaborasi dan kesediaannya untuk di bawah bendera Iluni UI gitu. Nah, jadi proyek Jelajah Putri itu sekarang secara resmi dijalankan di bawah Iluni UI gitu. Alhamdulillah gitu banyak support dan kebantu. Udah masuk ke Iluni UI ya sebenarnya. Iya, jadi kayak semua itu di bawah Iluni UI kan semuanya gitu. Kalau lihat di Instagram Jelajah Putri juga kan ada beberapa ini pakai logo Iluni UI. Jadi itu sangat, jadi itu sangat kebantu banget kayak gitu. Karena juga kayak di Papua itu kan dibantu sama Ketua Iluni UI Chapter Papua untuk survei apa segala kayak gitu kan. Cuman memang project di Papuanya itu masih ketunda sampai sekarang. Waktu itu pernah sampai ke sana, tapi mereka ada konflik sebelum pilkada. Setelah itu ada konflik sebelum pemilihan presiden. Karena memang lokasinya itu lokasi yang sering konflik. Masih ada OPM atau kelompok bersenjata ya sekarang. Jadi masih belum tercapai lah mimpi itu gitu. Tapi secara konsep itu sebenarnya it's not only about climbing gitu, it's about education and empowerment of women gitu. Jadi itu yang mau disebarkan gitu. Nah, proyek sosial yang kita pengen bikin itu kan sebenarnya pengen bikin sekolah alam di Papua gitu. Nah, ini yang belum kesampaian tapi work behind the screen-nya tetap kita lakukan gitu. Konsepnya seperti apa, terus kayak untuk survei gitu. Jadi mudah-mudahan itu belum berhenti lah gitu ya, belum berhenti. Cuman kan secara prioritas kayak sekarang masih ada corona, jadi masih banyak tertunda lah gitu. Wah, udah banyak banget ya hal yang kakak lakuin dan juga harusnya dari kakak jadi ketua, kakak banyak aktif di teknik, habis itu kakak kerja di luar negeri dan kakak bisa juga membuat program Jelajah Putri. Ini kan banyak banget hal yang kakak lakuin dan akan ada banyak banget hal yang juga harus kakak korbankan, Kak. Kira-kira apa aja harus kakak korbankan tuh untuk ngelakuin semua itu? Dikorbankan itu pertama waktu untuk hal-hal yang tidak mendukung tujuan kamu gitu ya. Like at the end we only have so much time gitu. Tapi kita punya 100 things we wanna do gitu. Jadi benar-benar harus buat prioritas kayak like at the end you really have to know your priority. Terus a simple questionnya gitu aja. Like does it really help for you to achieve your goal gitu. Bukan berarti selfish ya, but you really have to learn how to say no. Karena kebanyakan tuh kan kita suka, aduh nggak enak nih nanti kalau misalnya nggak mau dibilang sombong. Padahal ngebayangin ya, that you can't have 500 important people, you know what I mean gitu ya. Kalau yang penting ya penting aja. Kalau misalnya 500 penting itu mah udah nggak penting lagi gitu kan ya. Nah jadi kalau itu ya mesti belajar gitu prioritasnya apa dan belajar untuk say no-nya itu sangat susah memang kadang-kadang gitu. It's almost feels like
you're missing out gitu ya. Lo Iya. kan nggak mau ngerasa Mia missing in action gitu ya. Jadi ya itu sebenarnya pengorbanan waktu main gitu kan ya gitu. Di alter aja kegiatannya itu yang memang nge-support goals kamu gitu. Alhamdulillah kalau kita pilih kegiatan yang positif, kita akan dikelilingin oleh orang-orang yang positif juga kan. Gitu. Dari tadi nih teman-teman udah dengerin kan Kak Putri tuh udah sharing banyak banget sama kita, yang kisah-kisah yang menginspirasi banget gitu. Jadi makasih banget ya Kak Putri udah nyempetin waktunya untuk datang ke podcast kita kali ini. Makasih. Oh ya Kak, sebagai penutup nih Kak, ada nggak Kak pesan untuk warga IMS atau khususnya ini buat perempuan-perempuan di sipil untuk pesan sekalimat-kalimat untuk penyemangatnya nih Kak? Oh iya, waduh kalimat-kalimat penyemangat itu kayak quote and quote ya. Pesan Kak Putri sih sebenarnya satu kerja keras, dua jangan membatasi diri gitu ya untuk mencoba hal-hal baru gitu. Yang pertama kerja keras sudah pasti ya, usaha dan coba gitu karena udah pasti lah ya. Kerja keras itu tidak membohongi hasil ya dan prosesnya sangat penting. Yang penting jangan putus asa. Kalau gagal, gagal sekali coba lagi gitu. Gagal 2 kali coba yang lain lagi. Mana tahu memang nggak bakat di sini gitu kan ya. Nah, terus yang kedua tadi kenapa Kak Putri bilang jangan membatasi diri, terutama perempuan. Karena sekarang kalau kita bicara tentang empowerment of women gitu, kebanyakan orang kesannya itu kok kayak didiskriminasi gitu. Tapi menurut pengalaman Kak Putri, itu sebenarnya di dunia sekarang ini sudah tidak banyak diskriminasi atau opresi terhadap perempuan di bidang-bidang pekerjaan gitu. Justru ada banyak perempuan itu yang membatasi diri sendiri karena sudah terintimidasi duluan gitu, kayak aduh kerja di offshore kayaknya susah gitu ya. Nah jadi kita pola pikirnya itu mindsetnya itu harus berubah gitu. Oh ya coba dulu gitu, setelah dicoba baru kita lihat challenge-nya apa dan kita coba belajar dari orang-orang lain gitu kan ya, kayak gimana cara mengatasi masalah ini gitu. Walaupun Kak Putri tidak menutup mata dan telinga, ada apa ya, kita juga kan mindset kita seperti itu dan membatasi diri biasanya kan karena pendapat-pendapat di masyarakat, stigma tadi dan stereotype gitu ya. Tapi istilahnya begini, ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Stigma dan stereotype di masyarakat, perempuan itu harus bagaimana, itu kan hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, itu orang lain. Yang bisa kita kontrol adalah dari kita sendiri. Jangan membatasi diri dan coba kebuka mindset-nya, tidak memperdulikan stigma-stigma atau stereotype yang tidak menguntungkan diri kita gitu. Itu aja sih. Jadi satu kerja keras, dua jangan membatasi diri terhadap hal-hal yang mau kita coba. Terlepas dari closing statement yang sangat keren. Iya, makasih. Ya makasih banget nih Kak Putri udah ngebagi insight-insight kepada kami semua. Udah ngasih kesan-kesan juga. Iya, makasih banget udah diajakin podcast, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti kalau misalnya masih, ini kan waktunya terbatas, kalau masih ada pertanyaan yang mau diiniin, Kak Putri ada WhatsApp-nya, Nadine tahu, terus ada IG-nya juga, kalau mau di DM-in silahkan. IG Kak Putri itu memang didedikasikan untuk sharing pengalaman tentang engineering dan mountaineering. Kak Putri sering banget dapat DM, tapi biasanya tuh dari anak-anak ITB justru banyak banget yang nanya-nanyain perminyakan sama geologi. Justru ITB ya? Mungkin karena perminyakan dan ini ya gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman di Teknik UI juga kalau misalnya mau nanya-nanya tentang pekerjaan yang tidak hobi mountaineering, engineering itu juga Kak Putri ini kok sering balas gitu di DM. Ya teman-teman bisa langsung dicek IG-nya Kak Putri. Iya. Apa kan nama IG-nya Kak? Oh iya, putri.handayani22. Oke. Nah, bisa langsung nih teman-teman ditanya. Iya. Nah, makasih banget Kak Putri. Semoga nih Kak Putri selalu sehat terus dan program yang Kakak jalan lancar. Makasih banyak loh Kak. Sama-sama, kalian juga ya, sehat terus, stay home. Nah, jangan lupa ya teman-teman, kita bakal adain Q&A. Buat kalian yang kepo, boleh langsung nanya ke kita. Lebih lengkap lagi, infonya akan menyusul di GIMS. Teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang lain. Gue Hana. Nama gue Intan.
dari School of Thought Kasat IMS FTW 2020 undur diri. Terima kasih. Terima kasih.